Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di webinar yang diadakan oleh SpaceX dan Risana dengan topik ADHD bukan tren, bahaya informasi keliru di media sosial. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami hari ini. Seperti yang kita sampaikan bahwa acara ini dimulai pukul 10 dan tentunya kami masih menunggu untuk partisipan lainnya untuk bergabung. Tapi sebelum kami memulai dengan informasi lebih jauh, mungkin bisa saya sampaikan banyak informasi bermanfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan memfollow Instagram daripada spekix.id dan Risana Center. Di situ banyak hal-hal terbaru terupdate yang bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengetahui apa yang terbaru dari informasi seputar dunia inklusi. Hari ini khusus kita akan berbicara tentang ADHD dan tentu diskusi hari ini terselenggara berkat SpaceX dan Risana. Saya sampaikan sedikit informasi tentang SpaceX. SpaceX itu adalah singkatan dari Special Kids Expo, sebuah acara yang didedikasikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tujuan utama SpaceX adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang autism dan kebutuhan khusus lainnya, mendorong penerimaan dan inklusi bagi individu dan keluarga dengan kebutuhan khusus, menyediakan platform bagi para ahli, advokat, dan keluarga untuk berbagi informasi dan sumber daya. SpaceX biasanya menghadirkan berbagai kegiatan seperti talk show dan seminar dengan topik seputar autism dan kebutuhan khusus, seperti pagi hari ini yang kita punya, lalu sesi konseling pribadi dengan para profesional, pameran dan marketplace yang menampilkan karya anak-anak berkebutuhan khusus, dan SpaceX pertama kali diadakan pada tahun 2019 dan kembali hadir pada tahun 2024. Nah, untuk lebih jelas, untuk lebih sedikit dapat gambar tentang SpaceX, kita coba lihat videonya. Boleh diputarkan videonya? Tiga, dua, satu. Dan dengan ini resmi dibuka SpaceX 2024 Love United All. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah. Nah, itu ekosistemnya mesti dibangun. Gimana kita menata laksana, kita mengobati orang-orang yang terkena autis. Kalau anak biasa kita mau stimulasi, mau jadi pinter, belajar ini dan itu bisa. Tapi begitu ada gangguan, nggak bisa. Nah ini yang saya harapkan dari SpaceX, bisa mengajarkan hal-hal yang sederhana ini buat orang tua, supaya benar gitu. Oke. Mengurus anak dengan kebutuhan khusus itu gampang kalau kita niat, kalau kita mau, kalau kita sayang sama anak kita. Di sini kan pasti Bapak dan Ibu sekalian punya kendala anaknya itu demen nonton screen kan. Nah itu justru jangan dijadikan kendala Bapak dan Ibu. Itu dimanfaatkan untuk bisa menggali potensi mereka. Mas Charles masih ke mute. Ya, minta maaf. Jadi tadi yang kita lihat adalah video tentang SpaceX. Sekarang kita akan lihat video tentang Risana Center yang merupakan pusat layanan terpadu yang menyediakan berbagai program terapi dan psikologi untuk keluarga dan anak usia rentang 6 bulan hingga 18 tahun dengan masalah perilaku dan perkembangan melalui pendekatan komprehensif.
Drisana Center menyediakan berbagai program yang dirancang untuk mendukung tumbuh kembang anak, baik secara fisik, emosional, maupun intelektual. Selain itu, pusat center ini memberikan panduan praktis bagi orang tua untuk menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang tepat di rumah guna memperkuat hasil yang diperoleh dari sesi ini. Mari kita lihat, saksikan video tentang Drisana Center. Setiap orang tua memimpikan masa depan yang cerah untuk anak mereka. Kita ingin mereka bahagia, sukses, dan mencapai potensi mereka. Ketika orang tua memiliki anak berkebutuhan khusus, mimpi-mimpi itu memiliki harapan yang berbeda. Belum masuk dari sana. Arkana tuh belum bisa diajak main. Di umur 2 tahun ya, Arkana tuh belum bisa diajak main. Terus kalau dipanggil sebenarnya nengok, tapi nggak ada respon untuk nyamperin atau ngajakin main lagi atau apa tuh belum bisa. Jalan masih suka jatuh-jatuh. Terus makan belum bisa lah, yang ngunyah atau apa itu belum bisa. Itu aja belum bisa apa-apa lah, dia babbling aja belum bisa. Arkana tuh banyak banget perkembangannya, bisa ngitung, bisa nyanyi. Tuh nyanyi semuanya lagu hampir bisa, walaupun baru huruf vokal aja. Terus anaknya jadi lebih happy. Terus main semuanya kayak ngajakin main ini, terus anaknya mau. Terus nggak cengeng lagi gitu loh. Makan udah bisa yang nyemil, minum air putih, itu jadi makin pinter. Drisana Center lahir dari pengalaman seorang ibu, salah satu co-founder Drisana yang memiliki anak dengan autisme. Mengalami berbagai tantangan dalam mencari informasi terapi yang tepat dan biaya terapi yang mahal, menjadi salah satu alasan lahirnya Drisana Center. Sebuah klinik tumbuh kembang anak yang menawarkan solusi komprehensif dan berfokus pada kebutuhan unik anak Anda. Lebih dari sekedar terapi, Drisana mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan orang tua sebagai mitra penting dalam perjalanan perkembangan anak. Tim Drisana yang berpengalaman dan penuh kasih akan berkolaborasi dengan Anda untuk merancang program terapi yang dipersonalisasi dan efektif untuk diterapkan di center, rumah, maupun sekolah. Drisana Center menerapkan play-based therapy, pendekatan yang humanis dan berfokus pada motivasi anak. Metode ini menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan mendukung bagi anak untuk berkembang secara alami. Demikian video daripada SpaceX dan Drisana yang pasti masih banyak bisa diketemuin jika kita follow up Instagram mereka. Sekarang saya mau perkenalkan tentang dua pembicara yang dihadirkan oleh SpaceX dan Drisana Center untuk berbagi informasi tentang pemahaman kita tentang ADHD yang sebaiknya kita ketahui yang lebih akurat. Saya perkenalkan di sini ada Ibu Naning Utoyo, adalah peneliti dan desainer produk dan jasa. Bu Naning berpengalaman lebih dari 1 dekade dalam penelitian, pemahaman konsumen, dan strategi produk. Dalam peran terakhirnya di Shopback, Mbak Naning memimpin tim peneliti yang mengeksplorasi perilaku konsumen di 10 pasar Asia Pasifik. Keahliannya terletak pada membangun dan mengelola tim jarak jauh serta menciptakan proses penelitian yang mendukung inovasi produk. Latar belakang Bu Naning mencakup berbagai industri mulai dari e-commerce, logistik, energi, layanan pemerintah hingga pemasaran digital dengan pengalaman bekerja di berbagai jenis perusahaan seperti startup, agensi konsultan, dan koperasi tradisional. Ia juga dikenal sebagai pendiri UXID, komunitas UX pertama di Indonesia, dan aktif berkontribusi sebagai pembicara, fasilitator workshop, dan mentor di Singapura dan di Indonesia. Di luar karir profesionalnya, Mbak Naning senang berbagi pengetahuan untuk menginspirasi para profesional UX generasi berikutnya. Pembicara kita berikutnya ada juga Mbak Andini Iskayanti, adalah seorang psikolog klinis anak dengan pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang psikologi. Pada pendidikan dan prakteknya, Andini memiliki fokus khusus pada masa perkembangan anak dan remaja, pengasuhan serta dinamika keluarga dalam tim Drisana Center. Baik, kita akan mulai hari ini dengan Mbak
Naning. Pagi Zoom. Pagi Mbak Naning. Pagi. Mbak Naning, senang nih kita bisa banyak mungkin dapat informasi dari Mbak Naning. Gimana sih tentang ADHD itu sendiri, dan setahu kami, setahu saya nih Mbak Naning juga seorang penyintas ADHD ya Mbak Naning ya. Iya. Oke, silakan Mbak Naning. Oke, saya share screen dulu ya. Pagi semua teman-teman. Kalau misalnya suara saya nggak kedengeran, nanti bilang aja ya. Sebentar. Oke, kelihatan nggak ya screen saya? Kelihatan Mbak Naning. Oke, sip, mantap. Oke, kalau misalnya nanti apa namanya teman-teman ada pertanyaan silahkan taruh aja di chat grup. Nanti saya coba chat grupnya kelihatan juga di monitor saya satu lagi. Jadi nanti saya bisa coba sekalian jawab juga. Ya, jadi di sharing kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya punya ADHD. Tapi mau kasih disclaimer dulu nih. Apapun yang saya sharing di sini itu bukan recommendation ya, maksudnya nanti mungkin semua pertanyaan yang lebih teknikal bisa nanya langsung sama Andini karena saya sendiri juga bukan expert di sini. Dan saya nggak akan pernah ngerekomend teman-teman untuk minum obat ini misalnya, coba yang ini, coba yang itu misalnya. Recommendation saya purely hanya untuk supaya teman-teman cari apa namanya support dari profesional. Dari situ nanti biasa profesional akan ngasih tahu mesti ngapa-ngapainnya. Tuh. Jadi oke, apa namanya sebentar ya, saya coba. Oke, jadi dari ya silakan. Ya silakan. Kalau misal suara saya nggak kedengeran nanti tolong kasih tahu aja ya. Siap. Jadi ya tadi nama saya nanti udah di mention dikit sama Mas Charles kalau saya itu researcher, product designer. Kalau di term komunitas teknologi zaman sekarang bilangnya UX gitu, UI/UX lah gitu. Jadi biasanya saya akan ngedesain aplikasi misalnya atau service misalnya, prosesnya itu seperti apa, dari desain kemudian mempelajari usernya sendiri. Sebentar, saya apa namanya biasa kerja pakai bahasa Inggris, jadi ini saya agak-agak kagok ngomong bahasa Indonesianya ya. Jadi apa namanya saya biasa ngedesain aplikasi atau service. Supaya gimana caranya sih kayak aplikasi-aplikasi yang ada di sana itu tuh bisa cocok gitu dipakai untuk sama usernya berasa natural gitu kalau misalnya pakai aplikasinya. Nah dari dulu sendiri, dari zaman saya masih kecil sebenarnya saya juga nggak apa namanya saya nggak pernah terlalu apa ya fit gitu sama teman-teman di sekolah. Jadi bukan cuman apa dari zaman SD di sekolah, SD, SMP, SMA, saya tuh selalu sering banget kayak dijauhin teman-teman gitu. Terus atau kayak saya ngerasa kok kayaknya teman-teman saya tuh nggak mau deket-deket sama saya gitu loh. Dulu tuh saya sering banget kayak waktu zaman SMP saya inget banget saya sering ke toilet gitu. Terus pas lagi di toilet maksudnya saya suka ngumpet di toilet, terus sampai di toilet kadang-kadang kan apa namanya cubicle-nya ketutup gitu, terus nanti kedengaran orang masuk, terus tahu orang masuk dari luar tuh ngomongin saya gitu. Jadi pengalaman kayak gitu tuh saya sebenarnya sering banget ngalamin zaman sekolah gitu. Saya nggak pernah ngerasa benar-benar fit sama teman-teman saya di sekolah waktu itu. Kemudian entah kenapa dulu tuh waktu zaman sekolah itu apa namanya saya tuh selalu sekolah yang sama sekolah kakak saya. Jadi dari SD, SMP itu sekolah saya tuh selalu sama. Saya sama kakak saya beda 6 tahun. Jadi saya sekolah di Alizar, dulu kakak saya sekolah di Alizar, terus saya sekolah di Alizar. Terus habis itu saya kuliah di Fasilkom, terus UI, terus dia dulu juga kuliah di situ. Jadi pas saya masuk tuh selalu semua orang kayak, ini ada yang dari ya gitu. Jadi semua orang tuh ada banget lah expectation, itu satu. Yang kedua, ibu saya juga modelannya typical Asian Tiger mom banget lah gitu. Jadi expectation untuk bisa apa namanya jadi bagus sekolahnya, apa namanya prestasi jadi murid berprestasi itu memang tinggi banget. Cuman sebenarnya itu tuh apa pressure banget lah gitu. Dan dari pada zaman itu, pada saat itu yang bener-bener ngerti apa namanya challenge-nya itu tuh cuman kakak saya gitu. Jadi di foto ini tuh ada kakak saya sama saya. Kalau misalnya teman-teman kayaknya kalau geng Gen Z mungkin nggak akan tahu ya iklan
apa namanya Mustika Ratu zaman dulu, Santi dan Sinta gitu. Jadi dulu soalnya kakak saya suka dikatain ya, kakak saya kan lumayan hitam gitu, saya putih, jadi semua orang bilang oh ini Santi dan Sinta atau bawang merah bawang putih gitu. Tapi dulu zaman saya sekolah itu saya ngerasa kayaknya apa ya, maksudnya saya pressure-nya gede, tapi saya sebenarnya juga pengen banget untuk bisa perform gitu di sekolah. Saya pengen banget bisa punya nilai bagus. Jadi bukan juga saya dipaksa banget waktu itu sama teman-teman juga gitu. Jadi sama keluarga saya atau sama expectation dari semua orang. Jadi misalnya kayak zaman dulu tuh, apalagi kayak zaman SMA pas zaman di Alpus, tau lah zaman dulu kan kalau misal mau masuk PTN itu kan susah banget ya. Jadi saya setengah mati belajar. Jadi biasanya dari pagi sampai sore saya sekolah. Terus nanti dari sekolah itu kan kalau zaman dulu tuh sekolah kayak di apa namanya di ada kelas tambahan gitu, apa namanya kelas remedial jam 3 sampai jam 5 gitu. Biasanya sih kayak nggak wajib sih, cuman berhubung saya berusaha sebisa mungkin apa yang bisa saya kerjain lah gitu supaya nilai saya bagus, jadi saya ikutin aja. Terus dari situ Alpus kan dulu di Jakarta Pusat tuh. Terus zaman dulu tuh nggak tahu sih kalau sekarang, cuman zaman dulu tuh banyak banget bimbel-bimbel yang kayak BTA gitu misalnya. Jadi saya ke sana lagi terus jam 5 sampai jam 7 biasa saya ikut-ikut bimbel. Terus habis itu pulang apa namanya terus les lagi di rumah. Di rumah itu les sama apa namanya guru les gitu kan. Karena biasanya saya kalau misal lagi di kelas bimbel atau di kelas lagi sekolah itu saya nggak berani nanya gitu, maksudnya kayak saya nggak mau kelihatan tolol di depan orang-orang, jadi saya punya guru les sendiri di rumah, terus saya nanti nanya sama mereka kayak ini apa sih gitu. Jadi saya les lagi, nanti pas sudah kelar malaman saya belajar lagi sendiri gitu, yang ujung-ujungnya memang sebenarnya saya nggak akan masuk ke otak saya sih karena saya udah keburu kecapean kan. Tapi ini tuh hampir tiap hari kayak gini, dan selama weekdays lah, pokoknya kayak 3 tahun 4 tahun terakhir sebelum masuk kuliah itu tuh saya selalu kayak gini gitu. Dan again maksudnya awal-awalnya memang ya pressure lah, kayak disuruh nyokap gitu kayak oh mesti les ABCD gitu, tapi lama-lama terakhir kayak setelah mungkin lewat 6 bulan gitu, terus kayak akhirnya saya sendiri memang mau gitu, karena saya ngerasa kayak kenapa sih kayaknya gue belajar udah berjam-jam, misalnya gue kayak udah setengah mati nyobain semua les kok kayaknya nggak ada yang ngaruh gitu loh. Jadi saya cobain aja semua yang saya bisa kerjain gitu, walaupun akhirnya sebenarnya saya lulus sih, alhamdulillah banget. Saya waktu itu lulus sekolah kok, dan walaupun dengan pertanyaan selalu kayak apa namanya was I just not good enough gitu loh, karena kayak saya ngerasa kayak saya waktu itu belajar paling setengah mati dibanding semua orang, walaupun nggak juga sih. Akhirnya setelah masuk kuliah atau kayak setelah pindah ke Singapura saya tahu semua orang kayak belajar setengah mati untuk masuk sekolah, tapi selalu sampai detik ini saya punya banyak banget pertanyaan ke diri saya sendiri, bukan cuma pas saya mau kuliah, dari zaman kayak SD ke SMP ke SMA gitu. Saya selalu ngerasa kayak kenapa sih kok kayak saya belajar nggak pernah hasilnya nggak ada gitu loh, maksudnya kayak kemana gitu loh. Saya berjam-jam belajar itu tuh saya ninggalin apa sih kayak aspek-aspek hidup yang fun gitu zaman sekolah, kok kayak hasilnya kayak gitu doang gitu loh. Kemudian setelah saya mau apa namanya setelah lulus itu saya mikir kayak aduh mau kuliah di mana gitu kan. Terus saya ngasih contoh, saya ngasih gimana saya milih waktu itu kayak mau masuk Fasilkom, yang sebenarnya ini salah banget, cuman saya kasih share waktu itu saya milih sekolah gimana. Jadi saya mau masuk Fasilkom kan, kenapa sih saya mau masuk Fasilkom gitu, kalau lihat dari kemampuan saya, oh bisa nih pakai Microsoft Office gitu kan. Terus kayak zaman dulu kan apa sih kayak nggak semua orang punya laptop gitu, terus kayak oh saya bisa pakai Microsoft Word, bisa pakai slides gitu kan. Terus zaman SD itu tuh dulu kayak wah bisa ngetik 10 jari gitu kayaknya kesana habis kan gitu, padahal sebenarnya nggak ada yang penting-pentingnya sama sekali gitu loh. Terus zaman saya nggak tahu nih teman-teman tahu Friendster apa enggak, cuman sih dia dulu rajin banget ngedit Friendster saya tuh yang bisa gemerlap terus kayak apa ada kayak teksnya bisa ngikut namanya Nani Toyo gitu kan. Jadi buat saya kayak wah kayaknya saya pas banget nih masuk sekolah komputer gitu kan. Terus saya juga senang banget, dari dulu saya senang banget main game. Jadi saya mikir wah senang main game terus bisa pakai komputer gitu kan, jadi kayak mesti masuk Fasilkom gitu. Terus zaman dulu itu zaman saya Twitter baru buka gitu, jadi kayak masih dikit banget yang pakai Twitter. Terus saya masuk komunitas Twitter karena nggak ada yang pakai, jadi kayak bahkan dulu Twitter ada komunitasnya sendiri gitu. Terus
saya ada mindset di mana saya mau hipster gitu loh. Maksudnya saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau sama semua orang. Dulu tuh zaman sekolah kan kayak semua orang maunya masuk ekonomi sama apa namanya dokteran gitu kan. Saya maunya yang beda pokoknya. Terus padahal sebenarnya itu salah banget juga gitu loh. Jadi apa cara impulsif banget lah gitu saya untuk mikir mau masuk Fasekom yang sebenarnya setelah masuk tuh juga udahlah susah masuk, keluarnya juga lebih susah lagi gitu loh. Terus pas udah masuk kuliah, apa namanya itu tuh yang kayak tadi saya bilang gitu, maksudnya benar-benar susah banget untuk bisa survive di situ gitu loh. Dan kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya saya 4 tahun kuliah di situ tuh kayak saya nggak akan bisa lulus tanpa teman-teman saya yang baik-baik banget sama saya, asdos, mentor, guru les, semuanya tuh benar-benar nolongin saya banget gitu loh. Dan apa namanya kalau lihat di foto ini, saya tuh dari dulu sering banget jatuh. Sering banget nge-fracture kaki saya. Jadi bahkan saya baru nggak kayak ada salah satu foto kayak saya dulu apa namanya bahkan di Singapura pun saya sering banget jatuh patah kaki. Terus yang akhirnya tahu itu salah satunya juga karena adik-adik saya juga. Nah ini salah satunya waktu zaman saya sekolah saya sering banget pakai tongkat. Gitu. Nah terus kan udah kan selama saya kuliah tuh saya mikir gimana ya maksudnya kayak mau ambil apa gitu. Karirnya mau jadi apa gitu kan. Akhirnya sama lagi mau milih jadi UX itu tuh cara apa namanya untuk sampai bisa ke keputusan itu tuh impulsif banget gitu loh. Jadi yang pertama kemampuan. Kalau dilihat dari kemampuan dulu kalau misalnya kayak ada kerja kelompok lah gitu. Saya tuh cuman bagian ngerjain slide saya doang karena saya nggak bisa yang lain. Saya ngoding nggak bisa. Saya nggak bisa kontribusi apa-apalah gitu. Karena nilai saya nggak ada yang bagus kan. Cuman saya mau kontribusi cuman saya nggak bisa kontribut kayak orang lain kayak teman-teman saya yang lain karena nilai saya nggak pernah bagus. Terus zaman dulu tuh kayak gak banyak orang yang bisa pakai Photoshop. Terus apa namanya saya bisa pakai Photoshop. Terus nggak penting lah gitu. Maksudnya kayak sekolah komputer belajar programming terus saya bisanya desain gitu kan. Terus saya dari dulu saya sebenarnya senang banget sama problem solving. Cuman unfortunately biarpun saya sekolah di sekolah itu saya nggak bisa ngoding gitu. Dan sama lagi goalnya saya nggak mau sama yang soalnya saya mikir kayak yang lain semuanya pada saat itu mau jadi konsultan, semuanya mau jadi programmer gitu. Saya nggak akan survive kalau saya mesti ngikutin apa namanya competition yang lain gitu loh. Jadi saya waktu itu mikir, gimana caranya mau jadi UX designer yang pada saat itu memang nggak banyak orang yang ngerti UX design gitu. Terus akhirnya alhamdulillah lulus, terus dapat kerja di Singapura, alhamdulillah banget, hoki. Terus saya pas pindah ke Singapura itu bukan cuma belajar untuk sekolah, bukan cuma buat sekolah, tapi saya juga bukan cuma buat kerja, tapi saya juga belajar adulting gitu. Karena saya sebelumnya nggak pernah tinggal sendiri kan. Gitu. Jadi dulu tuh mungkin kayak, misalnya kayak saya di rumah nggak pernah pakai dapur, saya nggak pernah pakai mesin cuci, saya nggak pernah bersih rumah misalnya gitu kan. Terus nyampe sini total semua harus ngerjain sendiri. Dan di situ tuh itu baru berasa semua kayak gila, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Tadinya mungkin adalah unsur di mana kayak, mungkin karena saya manja banget gitu. Terus tapi saya pikir-pikir banyak hal-hal yang saya emang nggak bisa ngerjain sendiri gitu. Kayak as simple as misalnya kayak saya hampir ngebakar dapur saya gara-gara dulu di Singapura tuh apa namanya saya dulu pengen banget otak-otak kan. Terus otak di Singapura tuh adalah namanya otah, bukan otak-otak. Terus saya nggak tahu cara manasinnya gimana gitu. Terus akhirnya saya masukin ke oven. Terus nggak kepikiran kalau misalnya daun otak-otaknya, daun pisangnya itu bisa kebakar ya gitu. Jadi kayak pas saya menaruh otak-otak terus pergi kemana dikit terus balik kayak bakar gitu kan ovennya gitu. Dan itu tuh itu hampir tiap hari gitu loh kayak gitu. Jadi kayak maksudnya saya selalu ada kasus di rumah kejadian satu, untungnya tinggal sendiri tapi ya untungnya survive aja sih gitu loh. Atau kayak misalnya saya nggak pernah apa namanya saya dulu tuh hampir bisa nggak nyuci gitu, bisa sampai berminggu-minggu tuh saya mikir kayak mending gue pulang aja deh terus bawa semua baju kotor gitu loh. Terus habis itu kayak ya satu waktu saya di kantor gitu saya bawa sebelum flight ke Jakarta terus ke kantor dulu terus habis itu kayak bawa kopernya kan. Terus kayak orang-orang pada kenapa kopernya gede banget gitu kan. So, aku bilang itu baju kotor semua soalnya aku bener-bener nggak mau, saya malas banget gitu loh bawa apa namanya nyuci di rumah gitu loh. Akhirnya semua pas sudah didiagnos akhirnya saya ngerti semua kenapa. Terus itu kan dari ngurusin rumah kan. Nah, tapi kalau misalnya ngeliat dari apa namanya gimana saya cara pilih kerja gitu. Saya juga apa ya kalau dipikir-pikir saya banyak apa namanya cepat bosan lah gitu. Bukan cepat bosan, jadi maksudnya setiap kali saya udah lewat 3 tahun biasanya tuh saya kayak kalau udah mulai sama
yang dikerjain, saya mau sesuatu yang beda banget. Tapi saya mau yang beda banget, yang bisnisnya beda, yang timnya beda, orangnya beda, prosesnya beda gitu loh. Yang selalu setiap 6 bulan pertama tuh selalu struggling habis-habisan. Again karena challenge yang saya pilih tadi di awal, terus habis itu saya kayak apa namanya ujungnya selalu nyesel terakhirnya gitu loh. Dan orang-orang karena mikir kayak wah lo kerja di apa namanya di domain ini udah lama banget gitu kan. Padahal sebenarnya nggak, sebenarnya saya selalu nyari sesuatu yang beda, selalu nyari challenge yang baru gitu loh, selalu constantly seeking new environments and challenges gitu loh. Dan kalau dilihat dulu-dulu maksudnya semua yang kayak apa namanya semua yang saya kuliah dulu tuh kayaknya jelek semua, padahal ujung-ujungnya sekarang kepake semua di kerjaan saya gitu, kayak statistik probability apa namanya probabilitas serapan gitu, itu saya kepake banget sekarang, padahal dulu saya hampir nggak lulus. Atau kayak CRM itu juga kepake banget dulu, dan dulu nggak lulus berkali-kali gitu, tapi sekarang saya kepake banget di sekolah gitu loh. Dan selama di kerja itu tuh feedback yang selalu saya dapat dari manajer, dari teman-teman, semuanya itu selalu mengenai prioritization gitu loh. Dan mungkin waktu awalnya pas masih jadi IC, waktu jadi individual contributor, cuman kerja sendiri, nggak terlalu berasa emang gitu. Tapi setelah menjadi manager, kalau nggak bisa ngeprioritas kerjaan itu menjadi sangat-sangat visible, apa kelihatan banget lah gitu kan. Karena itu akan impacting tim saya. Dan dari dulu semua orang bilang kayak wah gila lo bisa ngerjain macam-macam, lo bisa A B C D gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir kayak saya nggak, waktu dari dulu tuh saya nggak punya fokus satu gitu. Maksudnya di research, walaupun saya fokus di research dan fokus di UX gitu, tapi di UX sendiri tuh saya banyak banget ngerjain yang lain juga gitu. Terus habis itu semenjak masuk di Shopback, apa namanya, saya mau jadi manajer. Tapi kalau misal, dan sama saya jadi manajer itu tuh saya sering banget kayak apa sih, kalau tim saya, kalau ada request kecil-kecilan itu tuh saya selalu kerjain semua. Dengan tujuan kayak oh gue bisa apa namanya ngelindungin tim gue lah gitu. Padahal request kecil itu kan kalau cuma satu oke lah gitu. Tapi kadang-kadang ada, kalau udah jadi manajer berasa ada 10 request sendiri gitu kan, mesti dikerjain semua. Yang seharusnya kalau yang bener harus bisa diprioritas atau didelegate ke tim gitu. Cuman jadi berasa banget kan, dan waktu itu saya burn out gitu. Terus dan ditambah lagi waktu itu pas banget lagi lockdown. Jadi udahlah jadi manajer, terus semua setup kerjanya jadi berubah, jadi yang tadinya full kerja di kantor jadi full kerja di rumah kan gitu. Terus apa namanya backfired lah gitu ya, niatnya baik sebenarnya, terus ujung-ujungnya saya dimintain tolong semua orang gitu, akhirnya kecapean gitu kan. Terus di rumah pun dari di kantor udahlah setengah mati, terus di rumah tuh saya juga apa sih istilahnya senggol bacok gitulah, kayak saya sama pacar saya, bukan pacar dulu, pacar sekarang suami dia ngerasa kayak dia nggak bisa ngomong sama saya gitu loh, karena saya cepet banget marah gitu. Kemudian saya nggak tahu mesti gimana waktu itu. Terus apa namanya saya nanya semua orang mesti gimana. Cuman saya ada curiga, saya waktu itu udah adalah curiga kalau saya ADHD gitu. Tapi saya tanya sama teman-teman saya mesti gimana. Terus habis itu salah satu teman saya, untung alhamdulillah banget, dia apa namanya psychiatrist gitu kan, dia di RSCM. Oke banget orangnya, teman SMA saya. Terus dia bantuin saya lah gitu. Jadi akhirnya saya cari tahu lah gimana kan, kok saya mesti ngapain sih gitu loh. Ini title-nya salah, tapi ya saya mesti ngapain sih gitu kan. Terus saya coba online counseling, zaman mungkin sekarang lebih banyak ya, tapi di Singapura sama di Indo kayak ada banyak ya, Halo Dokter misalnya gitu, dia punya counseling online. Terus akhirnya nggak terlalu ngaruh, cuman akhirnya saya nanya sama mereka kayak oke, saya kayak punya masalah sama ADHD atau saya punya masalah sama mental health, saya mesti ngapain gitu. Jadi akhirnya biarpun nggak terlalu membantu saya, tapi ngebantu banget untuk nge-research kayak ini gue mesti gimana sih gitu kan. Terus habis itu saya desk research lah gitu, maksudnya bukan, saya belum tahu mesti gimana saya, tapi fokusnya kayak mesti ngapain dulu nih gitu. Terus kayak oh ke dokter misalnya, oh kalau misalnya spiritual begini misalnya, oh kalau pakai obat begini misalnya, kalau terapi begini misalnya. Belajar kayak bedanya psikoterapi sama psikiatris itu apa sih misalnya. Setelah udah tahu nih kayak oh saya mau ke medical professional misalnya, terus saya cari yang mana gitu kan. Terus berdasarkan insurance, lokasi, pengalaman mereka gitu kan. Dan saya tahu akhirnya ternyata setelah nanya-nanya, setelah coba beberapa session juga, oh diagnosis itu penting banget karena itu bisa impacting apa namanya, waktu itu dokternya curiga saya punya anxiety gitu. Terus jadi kalau misalnya dia bilang kalau kamu punya anxiety, terus kamu minum obat ADHD itu bisa impacting anxiety-nya gitu. Jadi harus punya diagnosisnya dulu.
Terus kemudian akhirnya coba ke psikiatris. Terus habis itu terus psikiatrisnya bilang kayak oh harus didiagnose. Terus habis itu diagnosis itu kalau di Singapura lumayan mahal, dan dia ada kayak apa sih tes yang kayak full semua disorder lah gitu, tapi dia ngebantuin kayak nge-prescribe-nya tuh cuma untuk ADHD aja, jadi kayak cuma 1/4 kosnya lah gitu. Terus saya coba ikutin ke psikoterapis, terus psikoterapis coba beberapa session, menurut saya nggak oke, tapi akhirnya sama dia di diagnose. Terus habis itu again ini bukan cara yang benar, maksudnya saya cuma ngasih tahu ini prosesnya begini gitu, tapi yang akan saya rekomen untuk konsult ke profesional, dan kalian bisa ke profesional without a clear goal. Kalian nggak perlu, kalau saya kan memang waktu itu saya udah curiga saya punya ADHD, tapi menurut saya sih kalian bisa ke sana terus saya bilang kayak saya curiga punya ini itu deh misalnya. Terus akhirnya saya dapat diagnosis. Ini salah satu snippet yang saya dapat dari diagnosisnya adalah prosesnya kayak ada mesinnya semuanya, tes dari health screening, dari ada tes yang TOFA namanya kalau nggak salah. Dan yang saya mau bilang highlight itu adalah diagnosis itu tuh proper gitu prosesnya, dan ada equipmentnya, ada butuh professional expertise-nya gitu. Dan self diagnosis tuh most likely lebih banyak akan lebih banyak ngasih harm dibanding kebaikannya gitu. Jadi penting banget untuk nyari guidance dari profesional, bukan dari orang-orang yang nggak jelas lah, influencer misalnya atau life coach gitu. Nah, sekarang saya treatmentnya saya untuk anxiety, saya ada diagnosis sama anxiety sama ADHD. Dari anxiety saya pakai obat ini, Lexapro, Lexotan, Xanax, Klonopin. ADHD saya pakai Ritalin, Medikinet, dan ada beberapa obat lainnya yang saya cobain, tapi menurut saya nggak cocok. Nah, terus terapi saya ada counseling, sama saya ambil occupational therapy juga. Tapi again, yang saya mau highlight, ini bukan treatment recommendation. Semua obat yang saya dapat itu saya nggak dapat sembarangan, dan dokter saya tuh ngasih spesifik banget. Misalnya, ini cuma buat 2 minggu, ini cuma bisa buat 3 minggu, ini cuma khusus buat A, B, C, D misalnya. Jadi obatnya apa itu harus dari dokter gitu. Terus tapi pas saya cobain obatnya pertama kali itu tuh yang saya pengalaman saya pertama kali saya ngerasa kecewa banget gitu, karena gila ternyata seumur hidup gue tuh 30 tahun gue ngebuang-buang hidup gue gitu, kayak ternyata semua orang tuh bisa mikir sejernih ini gitu, atau misalnya kayak nggak ada beberapa suara di dalam kepala saya gitu, nah, atau kayak gila ya kok ternyata susah banget untuk jadi gue gitu, ternyata semua orang gampang banget untuk bisa fokus gitu, adalah realization kayak gitu yang regretnya sampai sekarang sih masih ada gitu. Terus tapi juga sebenarnya diagnosis tersebut juga ngejelasin kenapa sih dulu semua tuh saya banyak banget problem di sekolah, terus saya sering jatuh ternyata karena saya sering disassociate gitu, misalnya saya nggak pernah fokus gitu, terus saya emang sistemnya nggak cocok aja sama sistemnya gitu. Kemudian misalnya saya juga punya banyak problem dari, misalnya saya punya IBS atau saya sakit MAH misalnya, terus saya punya endometriosis gitu. Itu semua tuh ngejelasin kenapa itu bisa berhubungan sama anxiety saya gitu loh. Jadi itu menjelaskan banget secara keseluruhan holistik kesehatan mental saya dan jasmani saya tuh sebenarnya emang nggak sehat, dan itu semua nyambung semua dan berhubungan semua gitu. Dan saya ngerti banget, jadi kayak ya ADHD itu kayak diabetes atau misalnya kayak darah tinggi gitu ya, maksudnya suatu penyakit yang emang harus diobatin, bukan orang gila gitu, bukan sinting gitu. Kalau di stigmanya itu kan kayak either lo normal atau gila gitu, tapi kan emang mental lo tuh bisa sakit gitu kan. Dan kemarin nih saya baru banget kayak nunjukin ke suami saya kayak, nih dulu kamu kayak bilang gini, aku emosional banget gitu. Yang akhirnya tahu ternyata angernya itu pun datang dari ADHD-nya juga gitu. Terus kemarin banget baru dia bilang, ya itu kan dulu gitu, tapi kayak setelah kamu pakai medication, sekarang udah terapi, aku kayak nggak ngerasa kamu kayak gitu sekali gitu. Dan dari semuanya sih yang saya pingin masih tahu lagi ke teman-teman, pertama kalau lihat ADHD yang di talk gitu, saya nggak bilang itu salah, atau maksudnya awareness-nya sebenarnya penting gitu, cuman apa yang orang lihat itu tuh cuman tip of the iceberg-nya doang lah gitu loh. Dan kalau misal kalian ngelihat orang kok kayak sukses banget di TikTok, kalian nggak tahu di belakangnya kayak gimana gitu loh. Dan ADHD itu bukan cuman sebatas kayak fidgeting, cuman sebatas kayak nggak bisa fokus, banyak banget, maksudnya kayak dimension banyak banget. Dan kalau saya bisa milih apa yang bisa saya kasih untuk nggak punya ADHD ini, saya mau banget sih sebenarnya, karena banyak banget lah impact-nya ke hidup saya. Kemudian
apa namanya yang berat banget buat saya juga adalah mengakui ke diri sendiri kalau kita tuh disabled, tapi ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya kayak misalnya obat gitu, masa sih gue mesti minum obat? Cuman saya mikirnya kayak ya minum obat tuh kayak pakai kacamata aja gitu. Maksudnya kalau nggak pakai kacamata ya burem kan gitu loh. Jadi saya akhirnya mencoba nge-treat obat ya kayak gitu, bukan karena saya jadi addicted sama obat misalnya, tapi adalah value-nya dari berusaha nge-accept kalau kalau ya kita mungkin memang disabled, bukannya cacat banget, tapi ya butuh obatnya gitu loh untuk bisa perform. Kemudian saya juga belajar banget karena saya udah jadi manajer dan sekarang saya apalagi udah jadi head. Kalau biarpun karena posisi saya tinggi banget, sebenarnya bukan announcement kayak oh gue punya ADHD gitu, enggak gitu. Tapi maksudnya normalizing conversation tentang topik ini itu penting banget gitu, dan itu tuh membuka banyak banget channel buat orang kalau pertama maksudnya boleh loh, maksudnya kayak lo nunjukin kalau maksudnya kalau lo ada problem nggak apa-apa gitu loh ya, sama kayak orang ke kantor terus masih sakit flu terus bersin-bersin ya kayak gitu aja gitu loh. Cuman karena posisinya makin tinggi, apa yang kita omongin tuh jadi jauh lebih bermakna gitu, dan itu tuh ngebuat saya banyak banget dengar cerita dari temen karena lo ngomong kayak gitu gue jadi lebih nyaman gitu. Maksudnya gue ada yang bilang kayak gue jadi ngecek diri gue sendiri, karena saya dulu di kantor saya di Shopback banyak banget saya mungkin ada 4 teman yang akhirnya mereka mau ngediagnose diri mereka sendiri yang tadinya mereka nggak tahu mereka punya, cuman dengerin ceritaku kayak sudah kayak iya kayaknya gue punya nih gitu loh. Terus akhirnya mereka coba get professional help, terus ternyata positif nih. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang kayak iya gue sebenarnya anxiety juga, gue udah minum obat gini-gini, tapi karena lo ngomong gue jadi berani ngomong gitu. Jadi penting banget maksudnya kayak nge-normalize conversation ini. Cuman yang sebenarnya saya juga pingin ngasih tahu kalau kalau aja saya bisa ngomong sama diri saya sendiri waktu masih kecil, sebenarnya tuh apa yang saya alamin waktu dulu tuh itu bukan sesuatu yang salah gitu. Maksudnya kayak itu tuh bukan salah saya, tapi memang mungkin karena sistemnya dunia ini tidak didesain untuk orang-orang kayak kita gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau misalnya kita nggak perform di sekolah, atau misalnya kayak NEM kita jelek gitu, atau kayak kita nggak dapet sekolah yang paling bagus, itu tuh nggak apa-apa gitu. Jadi itu sih yang pengen saya ngomongin sama diri saya sendiri dulu. Udah sih itu aja. Makasih Mbak Naning. The world wasn't designed for a brain like ours. I feel you Mbak, sama-sama penyintas ADHD. Thank you. Ini kesaksian dari Mbak Naning. Nah, sekarang kita mau ke Mbak Andini dari sisi akademisi yang bisa memberikan kita apa ya pemahaman lebih jauh tentang ADHD. Mbak Andini silakan. Oh ya, sebelum dilanjutkan, minta maaf Mbak Andini, ada informasi untuk rekan-rekan. 3 pertanyaan nanti kita buka di question and answer dan SpaceX menyediakan hadiah untuk 3 pertanyaan. Lalu hal kedua adalah kami sangat menghimbau jika peserta juga bisa mengisi formulir feedback, di mana formulir feedback ini sangat berguna bagi SpaceX dan Drisana Center untuk bisa memberikan layanan lebih baik lagi ke depannya untuk acara-acara seperti ini. Mari Mbak Andini silakan, saya dimulai. Oke, ya mungkin kalau misalnya sambil berjalan nanti ada yang mau nanya, keburu lupa boleh di kolom chat kali ya. Kadang aku merasakan tuh kayak, aduh mau nanya nanti kalau nunggu Q&A lupa, nggak apa-apa di kolom chat. Setuju Mbak Dini, siap. Boleh, silakan. Nah ini tadi menarik banget sih dari Kanani, terima kasih banyak ya, karena ternyata yang terbahas tadi itu sedikit ada kaitannya dengan yang apa yang saya coba sampaikan gitu. Dan ini mungkin juga sama disclaimer di awal, meskipun mungkin dari saya dari POV profesional, tapi memang apa yang disampaikan ini bukan berarti jadi equipment untuk melakukan diagnosa ya di sini mungkin teman-teman di sini. Jadi harapannya ini kayak kita sharing knowledge dan bisa jadi apa ya, mawas diri gitu untuk melihat ya apakah kita mungkin ada indikasi ke sana, tapi untuk penegakan dan treatment lanjutan memang harus didampingi oleh profesional, karena memang di ADHD sendiri juga ada banyak banget keunikannya di setiap kasus, jadi mungkin tetap harus dengan pendampingan seperti itu. Nah, kita berangkat dari biasanya tuh keluhan yang dirasakan diri sendiri, atau mungkin karena saya kebanyakannya itu di anak-anak ya, biasanya keluhannya muncul dari orang tua atau guru gitu. Semoga di sini ada parents atau kakak-kakak yang bisa nyimak juga. Jadi biasanya dari orang tua tuh ngelihatnya kayak kamarnya selalu berantakan, tapi kayaknya kok common ya gitu. Kadang kalau anak-anak tuh kayak ya susah juga gitu mau kita ajarkan untuk merapikan tempat tidurnya secara disiplin gitu. Cuman ini bisa jadi indikasi awal. Terus misalnya selalu kehilangan barang gitu, kayak karena tadi easily distracted, terus attention atau mungkin atensi fokusnya itu durasinya itu minim, rendah. Jadi kalau lagi megang barang mungkin bisa aja langsung lupa gitu. Makanya sering kehilangan barang itu jadi indikasi gitu. Mungkin selanjutnya juga kayak ketika merapikan itu malah jadi semakin berantakan. Karena gini, misalnya lagi merapikan sesuatu,
mau naruh ini, terus ternyata pas lagi naruh ini dia melihat sesuatu yang lain, akhirnya yang lain dulu yang dikerjain gitu. Jadi mungkin mudah berpindah-pindah gitu dari satu yang lagi dilakukan ke aktivitas lainnya gitu. Nah ini juga benar banget sering menabrak meja atau benda di sekitarnya. Mungkin tadi karena ini juga sharing ya kayak, aduh sering banget jatuh. Kenapa? Jadi sebenarnya mungkin ini juga karena tadi ya minim atensi, jadi kayaknya dia agak kurang aware dengan lingkungan yang di sekitarnya. Bisa jadi kayak misalnya kalau kita mungkin dari jauh udah bisa mengukur ya kayak, oh kalau larinya sekencang ini ada meja di situ kita udah harus agak belok tuh sebenarnya mungkin bukan ketidaksadaran tapi kayak sudah otomatis tuh kita bisa mengukur. Nah tapi kalau ternyata dengan ADHD gitu seorang dengan ADHD mungkin kayak jatuhnya pengorganisasiannya itu jadi kurang stabil makanya seringnya kelihatan jatuh gitu. Dan mungkin biasanya juga tadi ya berpikir ketika melakukan sesuatu itu tidak mempertimbangkan resikonya. Kalau di anak-anak tuh misalnya kayak kita lihatnya kayak mau nyebrang jalan deh keluar rumah. Kalau misalnya yang mungkin udah cukup matang, dia mungkin bisa memperhatikan dulu pelan-pelan, hati-hati, adakah kendaraan lewat di sekitar rumah. Nah ini tuh bisa langsung kayak terobos gitu. Jadi kita lihatnya impulsif. Beberapa juga orang tua tuh mungkin sudah langsung labeling, aduh anaknya tuh nakal banget gitu kan. Biasanya kalau datang ke profesional tuh dia dengan label seperti itu gitu karena sangat aktif, tidak mempertimbangkan resiko. Kasus-kasus yang mungkin sering muncul gitu ya, manjat sesuatu bukan pohon aja sih kayak misalnya TV, rak, meja. Ya mungkin kalau misalnya anak pada umumnya juga ada ya beberapa yang kayak ada dorongan untuk melakukan itu. Cuman mungkin dengan ADHD biasanya kayak ada rak yang ringkih gitu, mungkin bukan yang cukup kuat. Biasanya kan anak-anak udah bisa ngukur ya, kayak oh agak bahaya nih kalau naik, kayaknya jangan. Nah itu dia kayak naik aja dan ternyata bisa jatuh dengan raknya gitu. Jadi memang banyak sekali kecelakaan fisik yang terjadi nih kalau di anak kecil gitu. Dan ternyata mungkin kalau di dewasa pada saat perkuliahan juga masih terjadinya gitu ya, sering jatuh gitu karena pengorganisasian motoriknya juga mungkin jadi terganggu secara di sistem kinerja otaknya. Nah, dari guru juga sama sih, biasanya keluhannya itu tulisannya berantakan gitu. Karena itu ada dorongan untuk melakukan sesuatu, tapi dengan cepat biasanya. Jadi memang kalau kita tuh bisa mewarnai ADHD ini tuh dengan kayak motor yang terus bergerak gitu, kayak ada dorongan untuk melakukan ini itu ya, jadi sangat aktif gitu, loncat-loncat atau mungkin tadi ada barang yang hilang di sekolah gitu. Terus ketika mengerjakan tugas, ini kelihatan sulit untuk mengikuti teman-temannya. Jadi secara klasikal tuh memang jadi tantangan ya. Karena biasanya tuh pikirannya udah sibuk dengan kayak mau ngerjain ini atau mungkin dia lihat menghapus hapus dulu gitu. Jadi kayaknya banyak intrusive thought-nya gitu ya di dalam pikiran tuh pengen apa gitu. Jadi kelihatannya tidak selesai-selesai. Atau mungkin kalau beberapa guru yang mungkin belum paham itu mungkin bisa jadi melihatnya seperti yang kayak aduh dalam tanda kutip maaf gitu ya misalnya kayak aduh bodoh gitu atau mungkin ini kurang mampu gitu kurang bisa deh gitu. Nah yang seperti itu mungkin perlu diluruskan karena dari ADHD sendiri ini bukan masalah kurang pintar atau mungkin tadi ya masalahnya bukan di pemahaman tapi memang kekuatan fokusnya gitu. Jadi memang perlu repetitif berkali-kali kita kembalikan terus kita jelaskan lagi, kembalikan jelaskan lagi. Bukan permasalahan kapasitas tapi lebih ke si jendela masuknya itu yang mungkin kecil-kecil jadi kita kayak harus pinter-pinter buat ngajarinnya gitu. Perlu pola yang memang unik tersendiri gitu untuk kasus ini. Lalu juga tadi ya sama kehilangan benda-benda, sulit mengorganisasikan waktu, kayak misalnya dia kalau udah masuk SMP mungkin kan, misalnya dia kayak udah mulai bisa arrange waktunya sendiri kayak kapan waktunya. Tadi ya ada yang mungkin di SMA kayak les atau apa, itu biasanya tuh tadi dengan padatnya Kananing coba cerita tuh ya aktivitas SMA-nya itu kayaknya akan sulit untuk bisa mengikuti. Makanya mungkin tadi ceritanya kayak struggle banget dulu gitu ya. Karena itu jadi tantangan memang kalau misalnya kita punya ADHD gitu. Nah, mungkin selanjutnya lagi memang tadi ya tidak melakukan aktivitas tidak berurutan. Tadi kalau misalnya kayak tadi mau beres-beres, tiba-tiba ke distract mindahin sesuatu hal, terus udah gitu ternyata mau dia ngelihat misalnya dia mau naruh pensilnya di meja, ternyata di meja ada gelas ya udah deh naruh gelas dulu. Jadi tuh nggak rapi-rapi terus nanti nyampe dapur dia bukannya naruh gelasnya ke tempat cuci piring tapi malah misalnya tiba-tiba lapar makan deh gitu. Itu yang bikin mungkin jadi nggak berurutan gitu, tidak terorganize. Terus ya tadi sama juga tidak terencana, jadi sering berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Oke, nah tapi despite meskipun tadi ya ada keluhan yang muncul dari diri sendiri juga kadang mungkin kelihatan juga ya kita kayak susah buat keep up ngobrol, biasanya tuh tiba-tiba lost, tapi ternyata kalau kita coba petakan tetap punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Kalau dari tadi aku coba dapat insight ya dari Karan itu kayaknya memang sangat kreatif, inovatif, makanya di research soal UX.
which is itu something yang benar-benar kayak demand kita buat kayak punya banyak ide. Nah, itu memang kekuatannya nih gitu. Jadi memang kecenderungannya tuh ingin sesuatu yang baru. Kelihatan ya kalau kita lihat patternnya tadi, kayak misalnya Kak Nening bilang kayak, aduh aku tuh nggak mau sama kayak yang lain karena kalau kanannya tadi mungkin pertimbangannya tuh kayak kalau yang lain tuh mungkin bisa jadi eh apa namanya persaingannya ketat, aku mau di yang lain aja, tapi ternyata memang ada kekuatan lain yaitu punya kreativitas dan inovativitas yang lebih baik dibanding pada umumnya karena tuh cara berpikirnya tuh cepat banget gitu biasanya kan, dan kecenderungannya tadi risk taking ya, karena tadi ya kadang mungkin belum ada planning jelas dia kayak oh yaudah deh nggak apa-apa dilakuin dulu aja gitu. Nah ini sebenarnya dari suatu buku perkembangan anak ya, saya coba petakan ke dalam bahasa Indonesia dan dibagi gitu. Tapi memang itu kelemahannya tuh susah untuk menyelesaikan tugas karena nanti tiba-tiba keinget yang lain, nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam sih soal memusatkan perhatian ini. Terus lalu ini juga kayak sulit untuk melakukan perencanaan dan sangat wise untuk kasus tadi yang mungkin karena yang sempat share udah jadi head, which is itu kayak a lot of planning ya kan, jadi kayak itu pasti sudah melalui banyak proses dan struggle-nya dan didampingi oleh profesional juga karena maksudnya itu ibaratnya kayak salah satu kasus berhasil gitu ya yang akhirnya bisa adapt dengan lingkungan gitu. Biasanya juga kurang dengan kesadaran waktu karena kalau misalnya udah nggak fokus gitu kan ya udah ngelakuin aja tadi ya kayak motor like gitu kalau bahasa psikologinya tuh. Lalu yaitu memberikan reaksi sebelum berpikir. Impulsifnya tuh kelihatannya seperti itu. Sama tadi biasanya tuh mungkin khasnya kalau di anak kecil tuh sulit menunggu giliran atau mungkin nunda keinginan. Yang perlu dibedakan sebenarnya kalau anak di bawah 5 tahun gitu ya atau di bawah 3 tahun tuh memang ya sulit menunggu giliran. Nah, jangan sampai nanti nih sering kali kayak kita lihat kayak, aduh anak saya nih kayak gitu. Padahal memang di usia segitu ya lagi proses belajar. Makanya kenapa tadi self diagnose atau mungkin kita bahkan mendiagnosa anak kita sendiri itu juga tidak disarankan ya, karena sebenarnya itu tuh kayak bionet gitu, kayak banyak banget hal kompleks yang perlu dicek gitu. Oke, selanjutnya mungkin ini ya, secara general, sebenarnya kalau secara definisi, itu tuh memang perkembangan neurologis. Jadi memang karena kita bicaranya perkembangan, kalau di psikologi itu berarti sesuatu gangguan yang memang munculnya tuh sejak kecil. Atau tadi ya, kalau kita bilangnya itu bukan penyakit, gitu kan, tapi gangguan atau disorder. Makanya ini berakhir dengan D kan, disorder. Jadi memang akan hidup dengan diri kita, tapi bagaimana kita bisa maintain itu supaya bisa adaptif gitu dengan lingkungan. Nah, itu jadi tantangannya gitu. Jadi tuh kayaknya tuh bukan yang kayak dapat disembuhkan tapi dapat di treatment gitu. Mungkin yang sedang sekarang Kananing lakukan itu ya ada treatmentnya sehingga akhirnya bisa beradaptasi dengan baik. Itu memang salah satu kesulitannya itu kayak di atensi dan organisasinya yang paling khas. Nah, ada juga yang mungkin kita sebut ADHD itu memang disertai hiperaktivitas dan impulsivitas. Tapi ternyata ada nih gangguannya yang nggak ada hiperaktivitas dan impulsivitas itu namanya ADD. Mungkin teman-teman suka bacanya kan ada ADD or ADHD gitu. Nah, biasanya tadi hiperaktivitas, jadi misalnya ada juga yang memang kelihatannya tuh sulit buat fokus, terus dia juga sulit untuk menyelesaikan tugasnya, tapi dia nggak muncul hiperaktivitasnya nih tadi kayak jatuh, nabrak, atau impulsif, ininya nggak muncul. Nah, itu berarti juga bisa kita bilang mungkin bisa jadi suspeknya ke ADD gitu. Makanya tadi saya bilang kayak hati-hati banget nih buat kita akhirnya bisa diagnosa, karena ternyata di dalam suatu payung gangguan aja tuh bisa beragam penentuannya gitu. Mungkin kita coba lihat lagi. Nah, ini sebenarnya konsep atensi yang berusaha buat digali oleh profesional, baik itu psikiater, psikolog, dan mungkin dokter anak, dokter psikiater anak lainnya ya, biasanya yang akan kita coba gali gitu, bentuknya seperti apa. Nah, kadang kan kita mikirnya kayak, aduh susah fokus nih gitu. Apa jangan-jangan ADHD ya? Nah, ini jangan sampai nih, karena kadang kalau kita kurang tidur, kelelahan, atau mungkin stres, sebenarnya fokus kita juga akan terganggu, benar nggak sih? Kayak kadang, ini aku pribadi ngerasain ya, kayak misalnya kayak udah kecapean banget, misalnya kayak udah kerja dari pagi nih, dari jam 10, enggak, jam 8. Itu kayaknya jam 10, jam 11 tuh udah nggak bisa tuh kita nge-maintain itu kan. Nah, itu tuh sebenarnya kan bukan ADHD ya, tapi ya kelelahan gitu. Atau mungkin gini deh, kurang tidur. Pagi-pagi disuruh mikir gitu kan belum tentu kita bisa fokus. Nah, itu yang sebenarnya mungkin dibedakan ketika lagi clinical interview, proses diagnosa, dengan kita menilai diri sendiri gitu. Karena si frameworknya akan beda gitu ya dengan profesional. Kita coba lagi ya, maju nih aku akan kasih sedikit penjelasan. Gini, kalau misalnya perbedaannya apa sih, ini semuanya tuh ada attention-nya memusingkan ya.
Ya, betul gitu. Proses diagnosa memang sebenjelimet itu. Jadi memang ini juga proses belajarnya sangat panjang. Again gitu, ini bukan equipment buat teman-teman bisa melakukan diagnosa, tapi jadi kayak preliminary awal ya, atau mungkin langkah awal buat memahami sebenarnya masalahnya di mana gitu. Nanti bisa didiskusikan dengan profesional kalau memang memiliki masalah atensi. Fokus gitu. Biasanya kita tuh kayak ngenilainya, oh dia udah bisa fokus, nunjukin eye contact. Atau mungkin mendengarkan instruksi. Berarti kan dia kayak udah bisa mendengarkan, memproses, dan akhirnya mengerjakan. Berarti, oh ada nih fokusnya, anaknya bisa fokus kok. Tapi berapa lama anak itu bisa fokus, itu sesuatu yang sustain atau bertahan, itu sustainable itu kan kayak berapa lama sih dia bisa bertahan gitu. Ini tuh kayak misalnya, kita lagi ngobrol gini, mungkin kan kalau apalagi lagi webinar ya, mungkin di rumah ada yang udah punya anak-anaknya lari-lari, mungkin ada kayak saudaranya, atau mungkin lagi ada apa tukang lewat gitu kan sebenarnya mendistract ya. Nah, tapi sebenarnya kita bisa mempertahankan itu. Jadi kita lagi fokus nih sama apa yang diomongin sama aku nih, suara aku yang kalian fokusin gitu. Meskipun di belakang kalian ada suara-suara lain. Nah, itu adalah sustain attention gitu. Jadi biasanya yang ditanya tuh ngerjain tugasnya benar nggak sesuai instruksi, nyelesain tugas nggak sesuai dengan waktu yang ditentuin, terus kerjaannya benar dan selesai enggak gitu. Kadang tuh ada yang selesai tapi nggak benar gitu kan. Atau mungkin benar tapi baru setengahnya gitu. Mungkin kan berarti di tengah-tengah dia ke distract gitu. Nah, biasanya yang tadi mungkin dibahas di awal, kesulitannya orang dengan ADHD ini di sustain attention-nya, mungkin kayak bisa bertahan kayak di 3 menit gitu ya, 3 menit terus akhirnya dia ke distract, akhirnya dia butuh balik lagi dari fokus lalu ke sustain gitu. Jadi lebih pendek rentang atensinya gitu. Biasanya kita ngeceknya itu ada rumusnya nih di secara penelitian tuh di usia kita dikali 3 menit atau mungkin maksimal tuh di 1 jam untuk dewasa gitu. Jadi misalnya anaknya umur 5 tahun nih kali 3 menit, oh umur 5 tahun dia udah bisa nih ngerjain tugas sama psikolognya selama 15 menit tanpa ke distract meskipun ibunya ngintip dari jendela atau mungkin nanti tiba-tiba psikolognya ngapain ngerjain apa dia tetap fokus sama tugasnya. Nah, itu berarti sustain attention-nya sesuai dengan tuntutan perkembangannya atau kita bilangnya kayak ya nggak ada masalah lah gitu. Jadi jangan disamain anak 3 tahun sama 5 tahun sama anak SMP. Ternyata rentang atensinya tuh berbeda-beda juga gitu. Nah, terus kita lanjut nih ke selective attention ya. Jadi memang kayak kita bisa yang tadi nih kita mempertahankan ada gangguan, terus ada bosen, itu kita tetap bisa bertahan. Nah, ini nih kayak misalnya kita udah bisa membedakan suara. Sebenarnya ini agak mirip ya si sustain dan selektif. Tapi bedanya kalau sustain ini keputusan akhirnya kita mempertahankan fokus, sementara kalau selektif ini tuh yang kayak akhirnya kita lihat nih, oh ada suara, tapi kita bisa balik lagi dan tetap bisa catch up. Jadi meskipun ada bolong di antaranya, tapi kita masih tetap bisa catch up. Nah, biasanya kalau ada ADD atau ADHD ini dia susah lagi nih balik lagi. Udah langsung dia pergi ke aktivitas lain atau mungkin distraktornya itu gitu. Nah, ini juga sama ya, alternate itu kayak mirip. Kita misalnya contohnya itu kayak misalnya kalau zaman dulu mungkin di kurikulum sebelumnya tuh guru mendikte murid menulis gitu. Jadi kayak semuanya tuh bekerja gitu kan. Oh ya ini stimulusnya ini dia ngerjain ini tuh dia udah bisa gitu. Dia fokusnya kemana, akhirnya activity dia apa. Nah ini tuh udah muncul nih. Kalau misalnya di usia sekolah gitu kan, atau mungkin sebenarnya kalau di usia anak tuh kayak misalnya, ayo lakukan ini. Akhirnya dia melakukan uh, suatu instruksi yang tepat, sesuatu gerakan yang tepat sesuai instruksinya. Itu juga bagian dari alternate attention gitu. Jadi memang kayak ibaratnya tuh lebih gampangnya sih emang itu sih tadi kayak misalnya kita mendikte kan sebenarnya pakai bahasa verbal, tapi dia menuliskannya dengan tangan, udah menerjemahkan atau translate dengan aktivitas lain gitu. Itu alternate attention gitu. Dan divided attention lagi tadi ya kayak misalnya ngelakuin 2 tugas secara bersamaan, jadi back to back tuh dia tetap bisa gitu. Itu baru udah ini biasanya udah to the next level. Emang kayak kadang kita orang dewasa juga belum tentu biasanya kalau anak sekarang bilangnya multitasking gitu ya, ngerjain ini pindah ini, wah sangat rumit gitu. Nah itu kalau misalnya ADHD biasanya jadi struggle nih di sini, jadi challenge gitu buat mereka gitu. Oke, ini di atensi udah cukup panjang ya. Oke, nah ini mungkin kita masuk ke ini sedikit highlight, aku jadi ke distract juga nih. Kenapa akhirnya atensi yang dibahas? Karena kan sebenarnya gangguan utamanya itu di fokus ya, yang mungkin terdengar sederhana, terdengar kita sehari-hari kayaknya juga atensinya mungkin nggak bagus atau mungkin sering hilang, tapi ternyata tuh beyond it gitu ya, ngelihatnya tuh bukan cuma sekedar susah banget nih fokus, padahal sebenarnya kalau kita istirahat juga bisa gitu. Makanya kenapa konsep awalnya dibahasnya ini.
Nah, kita masuk ke tipe penegakan diagnosa. Mungkin tadi Kak Naning juga udah sempat mention ya, kayaknya akhirnya diagnosa yang dipakai itu pakai DSM. Jadi sebenarnya itu memang umumnya disepakati secara internasional buat profesional ya, psikolog, psikiater, umumnya sih yang kejiwaan itu pakai DSM. Nah, sekarang versinya tuh yang keluar tuh yang 5 nih, yang udah ada TR-nya, text revision gitu. Ini aku coba share. Jadi, memang di tipe pertama ini ada yang didominasinya dengan inatensi atau ketidakfokusan ya bahasa awam kitanya. Nah, yang harus dipastikan dulu adalah itu tuh memang munculnya tuh 6 bulan atau lebih gitu kan. Jadi jangan sampai kayak, aduh sebulan ini nggak fokus, ternyata sebulan ini workload kita lagi tinggi banget sampai akhirnya nggak fokus. Atau mungkin di anak sekolah, oh ternyata sebulan ini dia kayak emang lagi ada masalah di sekolahnya sehingga nggak fokus, itu nggak bisa masuk ke ADHD gitu kan. Nah, terus ini mungkin kita coret dulu aja karena itu kayak nanti akan dibahas di selanjutnya. Oke. Nah ini biasanya inatensinya ini mirip ya, selalu gagal untuk memperhatikan detail-detail atau misalnya membuat kesalahan yang berkaitannya tuh dengan kecerobohan pada pekerjaan rumah, kerja, aktivitas lainnya. Ini tuh baik di sekolah ataupun mungkin di tempat, misalnya di pertemanan gitu kayak eh, misalnya mau pergi sama teman, oke, ke mall ini hari ini gitu, misalnya janjian di mall gitu. Terus dia kayak lupa nih detailnya jam berapa ya gitu. Itu tuh mungkin akan skip gitu detail-detail kayak gitu untuk di daily-nya. Atau mungkin sama sih kalau misalnya di anak-anak, misalnya kita orang tua nih ya punya anak juga gitu kayak, "Ma tadi ada PR, apa PR-nya?" Nah itu tuh kadang orang tua jadi harus make sure lagi ke teman atau ke guru karena bisa jadi dia nggak nyatet tuh PR-nya apa gitu kan. Atau mungkin nggak memperhatikan harus mengerjakan apa gitu. Selanjutnya, mungkin sulit memperhatikan perhatian selama melakukan tugas atau bahkan bermain nih kalau di anak-anak. Ini mungkin yang tadi sudah dibahas berulang-ulang ya, nggak bertahan lama sustain attention-nya gitu. Karena mudah ke distract gitu. Terus tadi juga nih, mudah, ini kan sustain attention kita bahas. Nah, kalau yang ini berarti adalah, kalau kita mundur ya, itu kayak di selective attention-nya ya, menengok rangsangan luar nih, selective attention. Mana nih yang akhirnya dia pilih? Akhirnya yang dia pilih mungkin lingkungan luarnya gitu, gak balik lagi tuh ke pekerjaan utama. Nah itu tuh yang jadi tantangan. Tampak seperti tidak mendengarkan bila ada yang mengajak bicara gitu. Jadi dia fokus sama pekerjaannya sendiri gitu kan. Karena itu benar-benar bisa jadi dia nggak memperhatikan sebenarnya kalau ada orang ngomong di sekitar dia karena dia udah dengerin awalnya doang, terus tiba-tiba kayak unconsciously dia kayak udah nggak fokus lagi gitu. Terus tidak mengikuti instruksi, gagal menyelesaikan tugas sekolah itu bisa jadi indikasi, terutama kalau di anak ya, pekerjaan rumah atau di tempat kerja untuk dewasa. Terus juga tadi yang udah dibahas di awal nih, biasanya ini keluhan orang tua ya, susah mengorganisir tugas dan aktivitas, berantakan, cenderungnya tuh kayak gitu. Nih ya, kalau misalnya emang harus udah kayak, ayo fokus, kita harus fokus nih ngerjain itu tuh kayak udah menghindar biasanya. Atau mungkin dia nggak akan suka gitu. Kecenderungannya menghindar atau mungkin tidak mengerjakan atau mungkin mengerjakan sebahagian gitu nih, kayak kehilangan benda-benda. Biasanya itu ciri-ciri yang gampangnya, iya Bu, anaknya sering ketinggalan barang nggak di sekolah gitu-gitu ya, kita biasanya nanyanya gitu. Iya pasti botol minum lah, ada aja tiap hari tempat pensil lah, penghapus atau apa tuh ada yang ketinggalan gitu. Itu tuh biasanya ciri khasnya gitu. Tapi again, kita nggak bisa jadiin itu kayak misalnya anaknya kurang kita ajarkan keteraturan, terus kita langsung lari ke ADHD itu nggak gitu ya. Karena ini tuh kayak harus di checklist semua dan kita pastiin. Dan ini juga memang meskipun terlihatnya hanya satu kalimat, tapi kalau dari POV-nya profesional ya psikolog gitu atau psikiater, kita bisa lihat 3 aspek dari kayak frekuensi seberapa sering, intensitas seberapa parah nih keparahan yang muncul, jatuhnya tuh tadi kayak sampai luka nggak atau kayak jatuh biasa aja gitu atau mungkin misalnya kayak penghindaran tugasnya tuh benar-benar sampai bikin nilai dia jeblok atau kayak cuman sekali doang kayak gitu-gitu kan beda ya. Sama durasi juga gitu. Misalnya kayak berapa, kalau dari durasi tadi mungkin terkait berapa lama dia bisa fokus. Nah 3 aspek itu tuh sebenarnya kita perdalam di setiap perilaku gitu. Jadi memang clinical interview itu nggak bisa disamakan dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang mungkin teman-teman dapat gitu ya. Jadi memang hati-hati sekali dengan kayak udah dapet ini sehingga bisa diagnosa tuh enggak gitu. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke selanjutnya yang dominannya tuh di impulsif hiperaktif. Cenderungnya tuh nggak bisa diem. Makanya tadi kayaknya ADHD itu tuh kalau di psikologi itu kayak motor like itu ya, bener-bener nggak ada capeknya gitu. Mirip sama anak yang lagi aktif-aktifnya, tapi sebenarnya beda. Kalau anak lagi aktif-aktifnya itu kayak kalau udah capek dia bisa tidur. Kalau dengan ADHD mungkin masalahnya dia bisa jadi susah tidur
karena kan tetap aktif. Sebenarnya badan dia capek, tapi itu pengendaliannya tetap mendorong dia buat bergerak gitu. Kadang kasihannya mungkin di situ ya. Gitu. Ini seperti ada motor yang menimbulkan gerak gitu. Terus udah gitu yaitu kalau di kelas tuh kayak ninggalin duduk gitu, dia tuh nggak susah gitu buat bisa comply sama aturan duduk gitu kan. Terus ya tadi sering berlari, manjat, makanya tadi tadi saya mungkin sempat mention kayak nyebrang nggak lihat-lihat, manjat pohon atau mungkin rak buku tuh dia nggak mempertimbangkan tuh bisa bahaya atau enggak gitu. Cenderung suka ngegerak-gerakin badannya deh, even dia lagi diem gitu. Terus kayak misalnya disuruh, oke kita kayak quiet time ya, kita istirahat, itu pasti nggak bisa, susah, ada tantangan buat dia. Terus kayak bicaranya tuh banyak banget, tapi kadang juga loncat-loncat dan mungkin meaningnya tuh kita nggak nangkep gitu. Jadi kita kayak harus make sure berkali-kali. Bisa jadi lagi ngomongin ini nih kalau di dewasa, atau mungkin kasus beberapa kasus yang saya tangani dari sana, itu tuh anak kuliah gitu. Jadi kayak misalnya dia lagi ngomong, iya Miss gini-gini tiba-tiba tuh switching tema dan cerita. Bentar, ini tuh yang tadi lagi dibahas. Oh enggak, bukan ini temanku yang lain. Gitu. Terus kayaknya tuh udah mau cerita di kepalanya udah beres, tapi dia kayak udah buru-buru pengen nyeritain yang lain lagi. Tapi sebenarnya dia belum sempat nyampein itu tuh ke aku gitu. Jadi kayak udah langsung kayak ditubruk lagi sama cerita baru. Makanya harus kita slowing down pelan-pelan. Biasanya yang dilakukan di sesi counseling tuh mungkin untuk itu sih, kayak kita kayak agak coaching juga, tergantung approach-nya ya. Banyak banget sebenarnya approach yang dipakai buat sesi counselingnya aja tuh beda-beda sebenarnya, tergantung permasalahannya gitu. Mungkin nanti ketika Q&A kita bisa sedikit diskusi ya, mungkin karena ini kayak apa sih akhirnya counseling yang dipakai approach-nya gitu. Karena kalau di Indonesia sendiri juga memang beragam gitu. Lalu juga ini kan nyela, menerobos karena nggak sabar gitu. Impulsif tadi, selalu jawab pertanyaan sebelum pertanyaannya juga selesai. Jadi dia berpikir kayak, aku udah nangkap infonya, padahal belum. Sama tadi yang mungkin di awal ya, sulit menunggu giliran udah aku mention. Nah ini ada lebihnya sih sebenarnya, impulsif hiperaktif tuh kayak mirip, ini udah sama yang tadi. Oke, sorry. Nah, tadi meskipun tadi udah bejibun listnya, tapi biasanya kita memang menambahkan ibaratnya apa ya, pencatatan lain gitu untuk kita akhirnya bisa menegakkan diagnosa. Tadi kan Nani juga sempat mention kalau di Singapura tuh pakai TOFA, di Indonesia juga somehow beberapa klinik menggunakan itu. Nah, biasanya ini tadi kalau misalnya sedikit saya evaluasi di sini, kayak anak 4 sampai 18 tahun itu memang munculnya tadi ya, kalau ada masalah akademik atau tingkah laku di sini kita perlu pastikan dengan usianya gitu. Jangan sampai kita bilang, aduh iya dia tuh belum bisa tuh belajar sampai 1 jam gitu. Anak 4 tahun. Padahal kalau secara perkembangan, kita pakai rumus kali 3 menit, 4 kali 3, 12 menit aja dia belajar udah bagus. Jangan sampai nanti umur 4 tahun kita bilang kayak, aduh dia belum bisa tuh fokus 1 jam, terus kayaknya ADHD. Nah itu nggak kayak gitu kan cara kerjanya. Sorry. Oh, oke. Wait ya, sepertinya ada reminder. Nah, sorry ini saya masih muncul gak ya? Wait. Oke, sedikit lagi ya. Ini tadi kayaknya saya udah di-remind waktu ya. Oke, sedikit lagi aja di sini. Oke, tadi yang udah panjang lebar untuk diceritakan itu juga memang harus dipenuhi. Terus ini juga tampilnya jangan sampai cuma di satu setting aja biasanya tuh. Jadi misalnya kayak di rumah doang tuh dia lincahnya gitu. Ternyata di sekolah bisa tuh kayak itu udah gugur karena biasanya kalau udah disorder itu udah nggak lihat tempat kan. Itu yang mungkin perlu kita make sure juga gitu. Memang ini tadi yang saya udah sampaikan di awal, kita bandingkan dengan ciri anak yang umum gitu. Biasanya memang ini kayak dokter tumbuh kembang, dokter anak, atau mungkin psikolog anak yang bisa membandingkan nih sesuai usianya atau enggak. Soal tadi ya, misalnya atensi atau mungkin tadi gampang jatuh, sampai mana sih batasannya gitu. Terus ini juga memang minimum 6 bulan secara terus menerus, jangan sampai baru sebulan udah kita langsung kayak wah ini kayaknya gitu kan. Terus udah gitu memang ini juga bisa tampil mengganggu kehidupan sehari-hari gitu ya. Mungkin tadi kalau kalian mention juga kayak udah banyak banget sharingnya soal ini. Sama mungkin kalau ada gangguan atau mungkin bukan gangguan, ada tanda-tanda di luar ADHD, ini tuh bukan jadi tidak boleh ditambahkan ke sini atau mungkin bisa jadi apa ya komorbid atau mungkin apa ya bahasa Allah itu berdampingan dengan gangguan lainnya gitu. Kadang ada juga yang munculnya autism dengan ADHD ini berdampingan gitu. Makanya kenapa tadi diagnosa secara awam tidak boleh dilakukan karena kadang kita harus bisa membedakan juga nih ini ADHD aja atau ternyata ada penyerta lainnya gitu. Mungkin itu dulu.
sudah habis juga materinya. Kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih ya. Makasih Mbak Andini. Memang banyak banget yang mau disampaikan ya Mbak ya. Cuma memang waktu. Yes. Tapi this is very good. I mean, it's a good things for us to understand this. Terima kasih juga untuk Mbak Naning, Mbak Andini. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum saya tanya jawab, izinkan kita untuk ambil foto bareng dulu kali ya. Karena memang saya yakin ada banyak peserta juga yang mungkin tidak bisa sampai terakhir. Mungkin bisa dibantu untuk foto barengnya, Mas Ahmad. Oke, mungkin boleh dari aku bantu ya, kita Boleh, foto. boleh. Tolong dibantu. Silakan. Boleh yang masih mau on cam-nya, masih ditunggu. Oke, kita mulai ya yang di slide satu. Satu, dua, tiga. Oke, di slide dua, satu, dua, tiga. Di slide tiga, satu, dua, slide terakhir ya. Satu, dua. Oke, terima kasih. Makasih Mbak. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mbak Andini, Mbak Naning, udah ada 5 orang ini. Saya sampaikan untuk 3 orang pertama dari penanya akan mendapatkan hadiah. Bisa menghubungi Spekix lewat DM Instagramnya. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama 5. Apakah ADHD bisa disembuhkan dan berapa lama proses terapinya? Mungkin ke Mbak Andini ya. Oke, nah ini mungkin tadi udah sempat di-highlight sedikit banget di awal kayak karena namanya ini disorder atau kita kalau terjemahkan itu adalah gangguan, bukan disease atau penyakit. Jadi ini tuh konsepnya tuh bukan sesuatu yang disembuhkan gitu. Jadi memang ini sesuatu yang kita treatment supaya harapannya anak-anak atau mungkin orang-orang dengan ADHD ini bisa adaptif dengan lingkungannya. Tapi makanya kita sebutnya kayak tadi ya, orang-orang dengan ADHD karena itu kayak sesuatu yang mungkin memang akan selalu ada dari cara kerja otaknya. Sejauh ini mungkin sebenarnya frameworknya seperti itu ya, dia disorder sehingga bukan disease atau penyakit yang disembuhkan, tapi gangguan yang kita treatment gitu atau kita berikan suatu intervensi supaya bisa adaptif. Nah, kalau pertanyaan berapa lama proses terapinya sebenarnya itu tergantung kayak lebih awal itu lebih baik ya, karena biasanya nanti kayak biasanya memang kalau kalau saya kan mungkin juga belum yang senior banget ya, cuman saya ada satu profesor saya yang memang ahli ADHD itu dia rata-rata tuh pasiennya dari kecil sampai akhirnya dia kuliah dan menikah tuh didampingi dan memang ibaratnya kita bisa bilang tuh frekuensi untuk konseling dan intervensinya tuh berkurang gitu. Mungkin kecil kan kayak ada yang sampai setiap hari, terus nanti kayak di masuk usia SD dia kayak udah mulai dikurangi, SMP dia mulai adaptif kayak cuman jadi checking aja sebulan sekali atau bahkan ketika SMA ketika ada masalah aja. Dan mungkin ketika masuk ke perkuliahan ada stage baru dia kayak melakukan adaptasi konseling atau mungkin psikoterapi baru gitu. Jadi memang jadi penyerta gitu ya. Tapi bisa dikurangi untuk bantuan intervensinya. Mungkin sejauh ini yang dilakukan seperti itu. Makasih Mbak Dani. Itu pertanyaan dari Cahyani Puji Utami. Jangan lupa untuk DM Instagram SpaceX dan atau di sana Center. Nah, pertanyaan berikutnya dari Angelia Agustina. Apakah keluhan ini mutlak terjadi dari kecil hingga sampai dewasa? Kemudian apakah ADHD ini dalam segi genetik dapat menurun keturunan berikutnya? Silakan Mbak Andini. Oke, ya mutlak terjadi ya. Biasanya memang sebenarnya mungkin itu tuh selalu muncul sejak kecil, tapi kadang orang tua tuh mungkin menyadarinya tuh beda-beda ya. Ketika mempersepsinya kayak, aduh ini anak nakal, mungkin melihatnya tuh kadang gitu. Kalau dibawa ke profesional tuh dia kayak gitu. Padahal sebenarnya itu gejala yang ADHD. Atau mungkin kadang orang tua atau mungkin lingkungannya belum punya awareness sehingga membiarkan, sehingga baru kelihatan di dewasa. Mungkin kalau misalnya zamannya Kanani dulu kan juga masih awam ya untuk melakukan konsultasi perkembangan dan seterusnya. Sehingga baru ketahuannya pas udah burnout di pekerjaan nih, baru ketahuan. Jadi sebenarnya bisa dibilang tadi, sebenarnya muncul dari kecil, cuman mungkin tingkat keparahannya ini bisa jadi tuh tidak signifikan, sehingga dilihatnya sebagai, oke masih bisa terkontrol, masih bisa naik kelas, masih bisa mengikuti pelajaran, di lingkungan sosial juga bukan yang parah gitu ya. Jadi dia kayak masih adapt, itu mungkin bisa jadi tingkat keparahan itu kalau di gangguan itu ada 3 tuh, ada mild, moderate, and severe. Atau mungkin kita gampangnya level 1, 2, 3 gitu. Mungkin kalau level 1, kita tuh kayak yang masih bisa dibantu secara, apa ya, ibaratnya kayak
non formal gitu ya, orang tua masih bisa membantu gitu, banyak assistance yang dilakukan sehingga masih bisa terlihat adaptasi gitu. Padahal sebenarnya mungkin itu sudah muncul gitu karena ini masuknya payung neurodevelopmental, pasti munculnya dari kecil gitu. Dan kalau pertanyaannya segi genetik dapat menurun, memang mungkin balik lagi ya, ini tuh secara penelitian tuh belum ajak gitu ya, apa sih penyebabnya gitu kan. Tapi memang salah satu yang sering dibahas di penelitian itu memang secara genetik gitu. Kalau yang masuknya neuron gitu. Karena kan sesuatu yang terjadi di otak tuh biasanya memang tumbuh sejak ya perkembangan DNA dan selanjutnya gitu. Itu secara riset sejauh ini belum ada yang menjawab secara pasti, tapi salah satu faktor yang bisa jadi diskusi biasanya di akademis itu memang itu genetik gitu. Oke, makasih Mbak Nini. Nah, Yes. pertanyaan berikutnya dari Melin Ohteh, apa gejala dominan ADHD? Oke, gejala, sorry Kak, itu yang, oh ini, gejala dominannya mungkin yang tadi aku sempat share ya, di atensi gitu. Jadi biasanya memang, kalau kita lihat usia gitu ya, di anak kecil, itu tuh kayak misalnya dia kelihatannya tuh nggak memperhatikan kita gitu. Atau mungkin kalau kita mau tarik lagi lebih kecil, kalau kita belajar ngomong gitu ya, itu kan kita harus pay attention sama suara dan mulut. Gimana sih caranya gerakan mulut bisa menghasilkan suara tertentu. Biasanya memang yang kelihatan tuh speech delay. Ini kalau telat ngomong ini, telat ngomong ini sebenarnya bisa mengarah ke banyak gangguan ya. Autism juga, ASD juga, ADHD juga, dan masalah perkembangan lainnya. Cuman kalau misalnya kita lihat dari kecil tuh biasanya gitu. Dia kayak, karena dia nggak memperhatikan, dia cuma tahu ya ada suara gitu. Tapi dia nggak tahu ternyata mulut kita bergerak dengan suatu gerakan tuh bisa menghasilkan suara tertentu sehingga jadi meaning tertentu tuh itu jadi problemnya gitu. Jadi memang salah satunya tuh di anak kecil tuh speech delay. Mungkin kalau kita lari lagi ke selanjutnya usia sekolah itu bisa jadi kelihatannya itu dia susah keep up sama pelajaran di sekolah. Atau mungkin kalau kita mundur dikit nih di usia 4-5 tahun tuh sering banget kehilangan barang kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar yang unorganized terus kayak atensinya minim sehingga kita susah keep up sama anak itu. Kalau di dewasa tuh seringnya tuh kayak misalnya ngobrol gitu ya, terus dia kayak tiba-tiba lupa sama yang lagi diobrolin gitu. Mungkin kalau gini Kananing bisa sharing nggak ya, apa yang dirasakan nih yang muncul kayaknya menarik ya, Mbak Experience. Kalau aku sih sebenarnya speech delay, aku emang dari kecil speech delay juga. Jadi Oh, oke. kalau kata ibuku, aku nggak tahu ya, maksudnya karena kan aku kejadiannya pas masih kecil, tapi speech delay itu aku baru bisa ngomong umur hampir 4,5. Jadi sebelumnya bisa ngomong tapi nggak bisa, nggak dalam bentuk kata-kata gitu, kata-kata yang make sense gitu lah. Tapi semua simptomnya sih dari kecil banget ada, dan untungnya kalau di keluargaku cukup apa ya, istilahnya woke lah gitu, cukup aware. Jadi memang apa namanya, aku dari kecil udah terapi gitu. Cuman zaman dulu nggak ada, belum dapet diagnosis ADHD-nya gitu. Betul. Tapi dulu aku terapi yang occupational therapy, semuanya itu iya. Terus tadi juga ada yang nanya di chat kayak ini genetiknya gimana. Kalau di aku interestingly, jadi ibuku 4 bersaudara, semua dari 4 bersaudara itu kita pasti ada satu sibling yang bermasalah. Jadi ada misalnya aku ADHD, terus ada lagi sepupuku dari yang orang tua yang ini misalnya dia autism, ada yang satu lagi misalnya bipolar gitu, ada yang satu lagi. Jadi semuanya itu kita punya sesuatu gitu. Jadi memang genetik kalau dari aku sih menurutku ngeliatnya dari situ gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dari keluarga bapakku sih mungkin banget juga ada, tapi masalahnya kan apakah terdiagnose apa enggak itu another question juga. Jadi itu, nah tapi semua simptomnya sampai sekarang ada, tapi mungkin bahasa Indonesia apa ya, kayak manifestationnya tuh beda gitu. Jadi misalnya pas masih kecil hyper, aku dulu tuh waktu masih kecil itu mama tuh selalu pakai celana ketat gitu, karena aku selalu manjat pohon kayak monyet gitu kan, emang beneran gitu. Jadi tapi mungkin sekarang ya obviously aku nggak akan manjat pohon kan, tapi apa istilahnya monkey mind gitu. Jadi maksudnya di kepalaku tuh ada banyak banget pikiran yang kayak tadi Andini bilang nggak bisa tidur, itu ya problemku juga gitu loh. Cuma apa namanya, atau misalnya kayak selalu nyerobot gitu misalnya. Terus itu aku banget dari kecil, aku nggak, makanya teman-teman banyak banget yang nggak suka sama aku karena aku selalu motong pembicaraan, selalu nyerobot gitu. Cuman kalau sekarang kan nggak, kalau di tempat kerja mungkin harus jauh lebih aware. Jadi aku berusaha setengah mati untuk nahan diri sendiri kan gitu, yang akhirnya semua orang bilang wah lo apa, you're a very good listener gitu. Cuman akhirnya kalau pas dari diagnose jadi tahu banyak banget strength yang aku punya sekarang itu adalah caraku sendiri untuk overcompensate kelemahanku atau apa yang datang dari si disordernya sendiri gitu. Jadi
mungkin sekarang kayak atau misalnya kayak semua orang bilang kayak oh Nani tuh attention to detail banget gitu. Tapi ya itu semua karena aku tahu aku pasti akan lupa ABCD. Jadi semuanya tuh aku dokumen gitu. Semua kerjaanku pasti aku dokumentasiin gitu loh. Bukan karena aku bukan karena aku jago dokumentasi misalnya, tapi karena aku tahu sebelum aku didiagnos aku tahu ini gue pasti lupa nih gitu loh. Jadi manifestationnya beda, tapi datangnya itu root cause-nya masih dalam dari challenge yang sama. Gak tau make sense apa enggak, cuman kurang lebihnya kayak gitu. Ya. Nah, Mbak Naning, nih ada setuju apa enggak nih? Ada pertanyaan dari Natali nih, Mbak Naning. Apakah ADHD berbeda di cewek? Lalu kenapa kalau cewek lebih sering late diagnosis? Karena ini juga aku mungkin ini sebenarnya lebih ke Andini kali ya. Tapi kalau menurutku karena cewek itu lebih kita untuk di society lebih dianggap cewek tuh harus rapi, harus detail. Cowok boleh berantakan. Oh kan soalnya cowok gitu. Padahal kan enggak gitu. Jadi cewek itu tuh lebih lebih likely untuk berusaha fit in sama society-nya gitu. Jadi di saat cewek berantakan mereka akan setengah mati gimana caranya supaya rapih. Bukan karena jadi itu yang akhirnya jadi late diagnosis karena banyak hal-hal yang kita mikirnya gue cewek gue nggak boleh berantakan, gue cewek gue harus ngerjain laundry, gue cewek gue harus bisa masak misalnya gitu. Jadi ada banyak banget societal norms yang bikin kita perempuan itu tuh menjadi lebih overcompensate lah gitu. Apa ya bahasa Indonesia overcompensate? Maksudnya berusaha untuk menutupi itu semua supaya nggak terlalu kelihatan dibanding cowok gitu. Kalau cowok mungkin berantakan ya nggak apa-apa gitu misalnya. Tapi kalau cewek kita akan berusaha nutupin diri sendiri, baru kita akhirnya setelah kayak ini pasti ada yang salah gitu, baru akhirnya nyoba untuk datang ke profesional. Thank you, Mbak Naning. Kita masih ada 3 pertanyaan lagi. Nggak apa-apa ya kalau kita jawab ya, karena saya pikir setelah itu kita bisa tutup dengan kesimpulan. Dan satu hal lagi, jangan lupa untuk mengisi formulir feedback bagi peserta yang hadir agar bisa memberikan kami kualitas lebih baik dalam pelayanan ke depannya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Di Khadijah. Apakah bisa mengembangkan inisiatif dalam diri anak ADHD? Dan bagaimana cara mengatasi anak ADHD untuk dapat mengendalikan behaviornya tanpa sampai sering dengan iming-iming atau reward. Jadi tanpa reward bisa nggak anak-anak itu memang sadar bahwa mereka harus melakukan hal yang baik. Silakan Mbak Andini. Oke, ini very technical ya. Tapi maksudnya balik lagi ini akan tergantung usia sih gitu. Mungkin kalau kita kasih konteks ya kayak di anak kecil yang masih di bawah 5 tahun gitu, itu memang untuk kayak bisa mengembangkan inisiatif itu memang dari orang tuanya kayak harus kayak ibaratnya kayak memberikan pemahaman untuk bisa memunculkan inisiatif itu. Karena kan biasanya inisiatif itu muncul kalau misalnya anaknya juga udah paham, oh ya aku harus melakukan itu, maka aku akan melakukan itu ya. Jadi memang biasanya yang kita lakukan itu dengan modeling gitu. Dalam artian kita yang kasih contoh dulu, kita akan mengajarkan anak itu untuk melakukan apa gitu. Kebanyakan tuh kayak gitu. Tapi memang untuk dengan itu secara umum. Tapi kalau misalnya dengan ADHD, kita juga tetap harus kayak ibaratnya biasanya mungkin tips and trick itu di rumah tuh ada kayak sesi khusus yang anak-anak itu bukan dipaksa juga ya, tapi kayak kita ada dedicated time untuk kayak anak itu bisa ngelihat orang tuanya akhirnya mencontohkan sesuatu supaya dia bisa melakukan itu juga seperti yang dicontohkan. Mungkin rewards ini juga kalau di kita kan sebenarnya penggunaan reward and punishment udah nggak yang banyak dilakukan sebenarnya. Lebih ke kayak positif reinforcement atau penguatan positif gitu. Mungkin rewards-nya itu bukan jadi kayak sesuatu bentuknya material sih, tapi kayak dengan kita cheer up atau mungkin kayak saying good job and etc. lah ya, sesuatu kata-kata yang mungkin menyenangkan buat anak, itu memang udah bisa jadi sesuatu yang rewarding untuk anak. Jadi ibaratnya ketika kita jadi orang tua mau modeling sesuatu, inisiatifnya bisa apapun ya, modeling sesuatu gitu. Terus akhirnya anak sekali, 2 kali, 3 kali kita contohin, anak udah mulai muncul, baru tuh kita kasih tadi reinforcement positif atau kayak ya kata-kata baik yang bisa jadi penguatan atau mungkin rewarding untuk dia. Biasanya gitu sih mungkin. Dan memang balik lagi ya, meskipun terapi di klinik mungkin penting, tapi di rumah juga sama pentingnya. Jadi memang harus balance dan salah satu yang bisa dilakukannya dengan kita memberikan modeling. Ini kayak memang general banget, tergantung. Kalau tingkat keparahannya tinggi, memang mungkin hal tadi sulit untuk dilakukan dan pasti perlu kita bantu dulu juga untuk terapi okupasi biasanya, atau mungkin sensory integration, karena kita juga harus melihat sejauh mana akhirnya dia bisa adapt dan modeling kita gitu kan.
Kalau kita menyimak materi tadi nih soal sustain attention, kalau misalnya ternyata sustain attentionnya belum bagus tuh kita harus fokus dulu tuh ke sustain attentionnya. Dalam arti ini gini loh, simpelnya ya. Gimana anak itu bisa melihat kita, memodel kita kalau atensi dia aja belum panjang untuk bisa melihat kita gitu. Itu Ya. sebenarnya jadi PR. Jadi bisa kita mundur dulu ke belakang, bantu dia buat fokus dulu buat bisa memodel kita. Itu mungkin in summary semoga bisa membantu. Di sini hadirnya dari sana Center dan Spekik Iya, untuk memberikan jawaban-jawaban seperti ini ya. Lalu betul. ya dua pertanyaan berikutnya ada dari Dia Saditya. Sejauh mana ketidakfokusan anak itu bisa disebut ADHD? Salah satu murid saya sangat aktif, berlarian, dan sering terdistraksi. Tapi pekerjaan saya berikan selalu selesai. Apakah itu bisa disebut ADHD? Silakan Mbak Nini. Oke, nah ini juga memang kita perlu hati-hati ya. Kadang memang yang perlu kita batasi itu sampai mana akhirnya dia sudah sampai gangguan dan sampai mana memang anaknya ini kita bilang sangat aktif gitu ya. Kalau misalnya dia masih bisa menyelesaikan tugas, ini saya disclaimer dulu ya sebelum jawab. Ini juga jangan sampai ini ucapan saya dijadikan Ya, diagnosa ya, ya, meskipun mungkin di sini jatuhnya profesional, cuman kan saya tidak punya data keseluruhan untuk ya. menegakkan gitu. Cuman saya bisa bilang kalau misalnya pekerjaannya selalu selesai, itu bisa jadi indikasi ADHD-nya ini menurun nih, gitu. Maksudnya bisa jadi nggak ke arah sana, tapi memang mungkin anaknya aktif dan kalau kita juga perlu lihat secara usia gitu. Memang beberapa anak ada yang kebutuhan geraknya tinggi, tapi bukan motor like yang selalu digerakkan seperti ADHD gitu. Beda dengan anak yang memang ya memang dia aktif aja gitu. Nah, ini mungkin sebenarnya untuk ini sebenarnya jauh dari pertanyaan ya. Biasanya yang bisa dilakukan adalah kita bikin kontrak gitu sama anak. Kalau pekerjaan udah selesai, kalau emang dia bisa menyelesaikan tugas, tapi kalau terus dia ada kebutuhan buat jalan-jalan, ya boleh aja selama tugasnya udah selesai. Biasanya anak sekarang tuh bisa kok kalau misalnya emang tanpa gangguan tadi kita kasih kontrak itu dia bisa comply gitu umumnya gitu. Makasih Mbak Nini. Pertanyaan terakhir Mbak Nani mungkin bisa dijawab dengan sebagai penyintas ADHD dan termasuk berhasil dalam berkeluarga dan juga karir. Apakah mungkin ADHD ini bisa dianggap menjadi kelebihan atau keuntungan dari para sebuah gangguan jika bisa dijaga dan atur dengan baik dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya kesulitan untuk fokus bisa dilatih, pikirannya akan bisa jadi lebih kritis, multitasking, peka, lalu masalah terlalu aktif. Apakah mungkin? Nah, ini dari Mbak Naning yang sudah. I think, sorry, what was English? Menurut saya sebenarnya itu tergantung perspektif masing-masing. Jadi gini, maksudnya kalau menurut saya memang kalau saya ngeliat tren di TikTok ya sekarang, maksudnya tren di TikTok tuh kayak ADHD is a superpower, you have ADHD and then you can do ABCD gitu. Saya cukup pissed off sih, maksudnya karena yang dilihat tuh cuman bagian situnya doang gitu. Terus dan kalau ngelihat kayak misalnya di Amerika itu kan bahkan obat ADHD kan lebih gampang dijual, jadi makanya ada apa abuse kan, abuse tuh bahasa Indonesia apa? Maksudnya berlebihan ya. Berlebihan gitu, maksudnya bahkan sampai orang ke guru BP pura-pura orang pakai TikTok untuk pura-pura punya simptom ADHD supaya bisa dapat ADHD gitu. Itu di Amerika tuh mulai common. Dan saya cukup pissed off sih, maksudnya orang kan cuma lihatnya bagian situ doang. Maksudnya kayak banyak teman-teman saya yang di kantor juga bilang, wah gila lo mikirnya cepet banget misalnya, oh lo bisa apa namanya mikirnya jauh banget misalnya. Memang itu strength, tapi maksudnya yang nggak kelihatannya kan juga banyak banget gitu. Jadi maksudnya nggak bisa dilihat dari situ doang, tapi memang untuk diri sendiri penting banget untuk tahu strength-nya apa, weakness-nya apa. Misalnya contoh, kalau saya waktu dulu, saya kalau di rumah, saya mungkin nggak akan tahu, waktu di Jakarta saya nggak tahu strength weakness apa, karena ibu saya semua ngurusin semua gitu, atau misalnya ada mbak gitu, semua diurusin. Jadi saya nggak akan tahu kayak, oh gue nggak bisa ngurusin dapur, oh gue nggak punya basic cognitive skills, nggak bisa ngerjain multiple things di dapur misalnya. Itu nggak akan tahu, tapi setelah di sini sendiri baru kayak, nggak bisa gitu ngerjain semuanya. Cuman setelah kawin terus akhirnya tahu, terus akhirnya saya ya bagi tugasnya gitu sama suami saya gitu. Jadi suami saya yang bantuin, terus dia juga ngerti misalnya kayak kalau udah bangun pagi ke dapur lihat semua tuh kayak abis gempa bumi karena lemari kebuka semua gitu kan. Ya itu sayang gitu, maksudnya seperti itu gitu. Tapi dia ngerti gitu. Jadi dia bakal bantuin gitu misalnya. Atau kayak di hasil report saya itu dibilang misalnya kayak oh kalau misalnya mau kerja harus di ruangan sendiri, jangan deket ke jendela, misalnya meja jangan deket jendela karena itu bisa nge-distract misalnya. Itu jadi kita berusaha nge-setup kamar kerja saya supaya bisa benar-benar saya bisa fokus gitu.
Jadi untuk bisa nge-admit ke diri sendiri yang mana yang kekurangan, yang mana uh, apa namanya kelebihannya itu penting banget karena supaya bisa bikin support system sendiri di rumah gitu. Kalau misalnya untuk yang mana strength-nya ya itu tergantung, maksudnya itu semua orang beda-beda ya, karena yang kata saya bilang saya punya strength misalnya di kantor semua orang bilang saya attention to detail, tapi itu kan cara saya over apa namanya compensate dari kekurangan saya sendiri gitu loh. Jadi kadang-kadang manifestationnya beda, cuman dari buat saya yang paling penting itu adalah perspektif untuk diri sendiri, apakah kamu melihatnya itu kekurangan, apakah itu kelebihan. Tapi kalau saya pribadi memang ada orang-orang yang bilang kayak oh ADHD is superpower. Kalau itu positif buat kalian nggak apa-apa gitu. Cuman buat saya untuk sembarangan bilang ke orang kayak oh lo punya ADHD keren banget gitu. Itu saya sih kesel banget gitu karena maksudnya kayak lo nggak tahu apa yang gue go through gitu loh. Dan di TikTok sekarang trennya seperti itu. Moga saya menjawab pertanyaannya, cuman kurang lebih menurut saya. Makasih Mbak Naning. Dan satu hal yang kata-kata bijak dari Mbak Naning, the world wasn't designed for brain like ours. Iya, Itu keren banget, itu keren banget. Mudah-mudahan menguatkan buat penyintas ADHD ya, kayak untuk semuanya, apalagi yang dari sedini mungkin kalau sudah bisa dideteksi itu sangat baik. Baik, saya pikir sudah di penghujung kita punya acara, saya izinkan saya untuk memberikan kesimpulan. Jadi meskipun informasi tentang ADHD mudah diakses, penting untuk tidak mendiagnosis diri sendiri. ADHD adalah kondisi neurodevelopmental yang kompleks dan gejalanya dapat tumpang tindih dengan kondisi lain. Diagnosis yang akurat hanya dapat dilakukan oleh profesional kesehatan mental yang berkualifikasi melalui evaluasi komprehensif. Mencari bantuan profesional memastikan diagnosis yang tepat dan rencana perawatan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Diagnosis ini dapat menyebabkan kesalahan penanganan dan menghalangi akses ke dukungan yang dibutuhkan jika tidak pada tempatnya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Mbak Naning dan Mbak Andini atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir. Semoga webinar ini bermanfaat. Semoga kita semua dapat lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi mengenai ADHD. Mari kita bersama-sama membangun pemahaman yang benar dan dukungan yang positif bagi individu dengan ADHD. Di penghujung kata, jangan lupa untuk follow kita punya Instagram, SpecX, dan di sana Center. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Thank you Mbak Naning, thank you Mbak Nini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ya, thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.